Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM. Terima kasih Pak Gub sudah hadir. Tepuk tangan dulu untuk Pak Gub. Ini merupakan bentuk dukungan dari pimpinan daerah kepada pelaku usaha swasta yang tentu menjadi penyemangat. Jadi kalau Pak Gub hadir, tandanya pemerintah daerah, provinsi juga hadir dan mendukung kegiatan pelaku usahanya. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Bintan yang diwakili oleh Asisten 2, Bapak Muhammad Panca Ajiguna. Terima kasih Pak. Penanggung jawab Satuan Pelayanan Bandara Raja Haji Fisabilillah, Bapak Ainal Ikram SPT APT. Terima kasih Pak. Kemudian Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau. Ini sahabat saya Pak Gub, Bu Rika. Kalau malam, teleponnya malam-malam terus Pak. Kemudian Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan. Ada atau yang mewakili? Tahu diwakili. Isinya Pak Kadisnya hadir ini. Oh, PRT. Oh iya. Kemudian yang kami hormati pimpinan dan karyawan PT Java Kompit Indonesia, CEO Pak Arif, Pak Budi, kemudian juga manajemen dari PT Indojaya Agrinusa, segenap undangan dan Bapak Ibu semua serta rekan media yang hadir, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, pada sore hari ini kita tentu berbangga hati dapat bersama-sama menyaksikan pelepasan ekspor ayam hidup PT Indojaya Agrinusa ke Singapura dengan volume 28.512 ekor atau setara 57 ton atau 6 kontainer dengan nilai sekitar 1,8 miliar rupiah. Pak Gubernur dan Bapak Ibu sekalian, tadi pagi saya punya kesempatan berkunjung ke breeding Top Tapaya dengan kapasitas 4 plok atau satu ploknya ada 50.000 ekor. Jadi produksinya breeding ini untuk parent stock Pak Gub. Dan menghasilkan kalau tadi satu ekor itu bisa 170 DOC final stock. Jadi ini luar biasa. Di breeding ini perlu kami laporkan Pak Gubernur dan Bapak Ibu semua sudah mendapatkan sertifikat Good Breeding Practice dan sertifikat kompartemen bebas AI. Nah ini mohon Pak Gub nanti dilindungi Pak RUTR, RDTR-nya, karena di farm breeding ini tadi satu ekor bisa menghasilkan 170 ekor DOC final stock. Yang tentu salah satunya bukan hanya untuk farmnya Indojaya Agrinusa, tapi juga untuk mengisi peternak-peternak plasmanya. Nah saya tadi sudah bicara dengan Pak Arif, tolong Pak Arif, ini Kepulauan Riau harus bisa mandiri untuk ayam broilernya, termasuk juga telurnya. Jadi kalau ekspor ini ya hanya show off saja bahwa Indonesia khususnya PT Indojaya Agrinusa mampu memenuhi persyaratan teknis yang dipersyaratkan oleh Singapura. Kita semua tahu persyaratan Singapura sangat ketat Pak Gub. Jadi kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, bahkan negara-negara Eropa dan juga Amerika tidak kalah persyaratannya. Tadi kami ke kapal pun, kapalnya di swab juga. Jadi bukan hanya ayamnya, truknya, kapalnya di swab juga. Tadi cerita dari kaptennya. Jadi begitu luar biasanya, dan ini sudah menunjukkan kemampuan kita, bangsa Indonesia, khususnya perusahaan di Kepulauan Riau, yang mampu memenuhi persyaratannya Singapura. Jadi ini kebanggaan untuk kita juga Pak Gub. Kemudian Pak Gubernur dan Bapak Ibu sekalian, tadi juga kami melihat salah satu
peternakan ayam broiler yang hari ini ayamnya diekspor. Alhamdulillah dari mulai penangkapan, kemudian memasukkan ke keranjang ayam sampai masuk ke kontainer, semua dilakukan secara hati-hati. Dan tadi dilaporkan bahwa tingkat kematiannya kurang dari 1%, 0,15% ya Pak kematiannya. Ini suatu prestasi yang luar biasa juga. Karena kenapa saya bicara begini Pak, saya dulu kerja di pemotongan ayam Java juga 4 tahun Pak, tahun 2000 sampai dengan 2004, dan kematian ayam dari kandang lewat darat itu bisa mencapai 2%. Nah ini alhamdulillah ternyata, dan tadi saya tanya ke kapten juga, untuk pengiriman ayam menggunakan kapal laut, ayam hidup, ini baru mungkin di Asia baru pertama kali Pak. Katanya kalau di Brazil mungkin ada, tapi kalau di Asia ini yang pertama kali. Jadi ini adalah prestasi, dan sekali lagi ini potensi bagi Provinsi Kepulauan Riau. Dan tentu realisasi ekspor kita ini harus terus kita tingkatkan. Tetapi catatannya, untuk kebutuhan dalam negerinya harus terpenuhi dulu. Jadi kami tentu akan terus melakukan negosiasi dengan SFA dan juga NPARK, pemerintah Singapura, untuk memastikan kontrak berikutnya. Tetapi tentu kami juga meminta kepada Java Group untuk memastikan suplai ayam dan suplai telur untuk kebutuhan di Provinsi Kepulauan Riau harus juga terpenuhi. Kita semua tahu saat ini kita punya program MBG Pak Gub, dan tentu ayam dan telur ini salah satu protein hewani yang memang sangat dibutuhkan dan paling terjangkau harganya. Oleh karena itu ya jangan diekspor dulu kalau kebutuhan Provinsi Kepulauan Riau masih belum cukup. Karena saya dengar masih impor dari Medan, masih impor dari Jawa juga. Nah sebetulnya Pak, PT Indojaya Agrinusa sudah sangat siap Pak Gub. Jadi tinggal dilindungi Pak tadi, terutama breedingnya, hatchery-nya, kemudian farm yang ada, agar RUTR-nya bisa ditetapkan dengan baik. Karena umumnya saat ini masih kosong Pak. Tapi mungkin setahun 2 tahun yang akan datang, itu sekitarnya pasti akan muncul juga perumahan dan sebagainya. Nah tentu ini harus kita lindungi agar breeding yang ada bisa menghasilkan baik ayam broiler, bibit ayam broiler, maupun juga bibit untuk ayam petelurnya. Termasuk pampuletnya sudah ada juga tadi. Dan ini tentu akan bisa menghasilkan pulet yang nanti diplasmakan. Nah saya juga titip pesan Pak Gub, agar plasmanya bisa dilembagakan dalam bentuk koperasi Pak Arif, ini dari Indojaya, agar tidak ribut terus seperti di Jawa. Tapi insya Allah Pak, kalau di Kepulauan Riau karena belum ada banyak mandiri, kemitraannya dikelompokkan, dilembagakan menjadi koperasi sehingga tidak ribut terus seperti di Jawa Pak Arif. Dan saat ini Pak Gub, alhamdulillah harga ayam dan telur di tingkat peternak ini sudah cukup baik. Jadi perlu kami laporkan, harga ayam hidup dan telur di tingkat peternak tidak naik Pak, tetapi menyesuaikan harga yang benarnya. Karena harga acuannya ya memang saat ini, walaupun sekarang agak turun lagi, harga ayam hidup kita agak turun di 21 Pak. Nah yang kita harapkan di angka 22, 23 lah begitu, atau 24. Dan karkasnya tentu di bawah 40.000. Telur masih aman. Jadi kalau masih ada inflasi dan sebagainya Pak, sebetulnya ya tidak inflasi kalau di peternakan. Memang harganya segitu Pak. Selama ini memang turun jauh di bawah harga pokok produksinya. Kemudian karena Bapak buru-buru, saya tidak mau panjang lebar. Yang pasti Pak Gub, nanti malam kami akan ketemu dengan SFA. Ada beberapa isu yang akan kami angkat. Yang pertama tentu keberlanjutan ekspor ayam hidup kita. Karena ekspor kita bukan hanya ayam hidup ke Singapura Pak. Dari mulai telur tetas, kemudian produk karkas, produk olahan kita sudah ekspor, dan ayam hidupnya dari Indojaya Agrinusa ini. Tetapi untuk produk ayam hidup ini tentu harus ada jaminan kepastian penyerapan di sana Pak. Karena ini investasi yang mahal. Kalau memang dia tidak sanggup ya kita stop saja, semuanya dilokalkan saja. Tetapi kalau memang ada, saya yakin Java Group mampu memenuhi baik kebutuhan lokal di Provinsi Kepulauan Riau maupun juga kebutuhan di Singapura. Karena Singapura masih membutuhkan karkas segar Pak,
yang untuk produk-produk tertentu itu. Kemudian yang kedua, kami nanti malam juga ingin mendiskusikan terkait keberlanjutan Pulau Bulan untuk penyiapan produk B2 atau babi kita yang selama ini terhenti karena ada penyakit ASF. Mudah-mudahan kita bisa lanjuti, dan Indojaya Agrinusa insya Allah siap membangun kembali, Pak. Jadi kami terus diskusi. Mudah-mudahan tahun depan sudah mulai restocking, dan mungkin di 2006 akhir atau 2007 awal kita bisa kembali ekspor babi hidup kita ke Singapura. Sanggup ya Pak Arif ya? Nanti dari segi regulasi Pak, kita siap mengawal dari Kementerian Pertanian. Dan sekali lagi pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas Provinsi, Kabupaten, Balai Karantina yang bahu-membahu untuk mengawal agar ekspor kita tetap berlanjut ke Singapura, karena ini adalah kebanggaan kita semua. Indonesia bisa swasembada daging ayam, telur ayam, bahkan kita sanggup untuk memasok dan mensuplai kebutuhan bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk tetangga kita. Bahkan tadi di kantor kami juga, tim kami mendampingi Pak Wamen, kita akan membuka lagi ke Arab Saudi, Pak Gub. Jadi melalui Kementerian Haji, kita bisa mengekspor daging ayam kita, telur kita ke Arab Saudi. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang positif bagi kita semua, dan harapannya Kepulauan Riau bisa swasembada juga, ya, swasembada dan tidak impor dari Jawa atau dari Medan atau dari Sumatera yang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga ekspor ini terus berlanjut, dan tentu kita juga akan mengawal ini yang kedua Pak, yang ketujuh tapi yang kedua tahun ini ya. Nah yang ketiga tahun November nanti. Jadi mudah-mudahan semua akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pemilik kapal. Halo Pak. Hai Pak. Mana? Aman? Aman. Punya kapal. Aman punya kapal. Kalau untuk hidup nggak bisa tingkat 2 ya? Nggak bisa. Cuma satu lantai ada. Iya, ini ke depan. Oh. Ya, kapalnya kan di situ. Di sini dikiranya papan tulis kita. Nggak di kapal ya. Mana tukang fotonya ada dia? Ya, foto dari sini. Dari sini. Saya segini. Ada jalurnya untuk itu angin jalan. Ada kapal pakai kacamata. Jadi nggak rapat gitu Pak. Ya. Jadi berarti berapa? 33? Nampak Tiga. Hehehe. Tiga. Tengah lorong. Kalau ya betul. Oke. 1, 2, 3. Apa jam kapasitas kapal? Kami 10 jam setengah. 10 setengah. Kalau lebih cepat pun tergantung ada dorong air tak. Kalau air surut kami bisa untuk sepuluh ayam. So waktu kami masuk ke sini kami cuci kapal sampai kayak gini lah cuci. Dan selepas itu sanitize. So nanti isi ayam sama satu air disiram ke ayam juga sampai ke Singapura bongkar, dan nanti kami cuci kapal masuk ke tangki kita yang proses air kotor. So di dalam kapal kami pun ada tangki air kotor juga untuk simpan itu kotoran. Dan sudah habis proses dan sama thermo kita dia ada cek juga, so dia tahu oke. Dari
dari Java ada kasih kita di bawah 31 akan 32 untuk temperature ayam itu. So kami di sana laporan per 2 jam. Ini jalan apa thermal sensor Jadi nggak bikin semak juga di sini. untuk ngecek suhunya ayam atau Untuk cek ayam ya temperature suhu. Mereka juga So untuk cek wind speed sama temperature, untuk PPE semua ada. dia toleransi suhu ayam sampai 32 tadi. Ya, boleh lihat dia punya temperature mana tinggi, mana rendah. Kayak di sini kami bisa tengok dia punya temperature berapa. 32. Biologi ya, biologi ya. Kalau saya di sini tangan lepas dia boleh tengok sini panas juga ya. So dari flu pun ada alat boleh cek temperature. Jaraknya berapa? Namanya bisa berapa meter jarak? 3 meter. Oh, 3 meter. Most efektif di dalam 3 meter. Ya, within 3 meter paling efektif. Jauh ada kurang sikit. So dari jauh kami pun bisa lihat dari darat, dari ground level kita pun bisa sampai 3 meter, boleh lihat paling tinggi kayak mana. So kami actually boleh cek semua ya. So per 2 jam kru yang pergi jalan tengok semua ada apa-apa dan nanti dia laporan. Dari sini kami ada VHF boleh kontak sampai darat, HP pun boleh sampai darat. Kami pun tak jauh dari darat juga mah. So dia boleh telefon kantor, dia boleh telefon kita, kita pun boleh hubungi Java kalau ada emergency apa-apa sama SFA juga. Kalau nanti yang di sana ya dari SFA ada yang ngecek juga. Ya, dari yang Singapura ada SFA sama M4, dia nanti dicek juga. So kru untuk training ini semua ada dan kami bisa naik atas tengok genset dan di bridge dari kaptennya dapat tengok ke bawah. So, Kaptennya Bapak? bukan kapten saya. Bapak orang mana? Indonesia? Indonesia Pak. Semua kru Indonesia. Orang Indonesia. Ah, Kalau Regel kan perusahaan Singapura ya? perusahaan Singapura. Yang seperti ini baru pertama kali di dunia atau ada juga yang angkut ayam hidup di Pertama kali di Asia lah. Asia. Nah, di Asia bawa ayam hidup lewat kapal. Lain tempat kayak Brazil ada tapi bukan fasilitas lengkap kayak ini. Mungkin kalau pig mah sering ya.
pelaku usaha dan kegiatan masyarakat. Nah, kita bareng-bareng. Oh iya iya. Ayo. Ya, di kamar dulu. Kode. Ayo. 1, 2, Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ini tuh di awal itu ya.